kolaborasi dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi rekan akar dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali rasanya saya Vivi dari BLK Lombok Timur mengajak rekan akar semua tentunya mengikuti acara podcast untuk Vokasi Indonesia Kompeten yang kami gelar di BLK Lombok Timur setiap 1 bulan sekalinya. Kebetulan pada kesempatan ini kami kedatangan bapak dan ibu, tentunya ada yang cakep, ada yang cantik. Ini keduanya adalah merupakan kepala balai yang ada di UPTP seluruh Indonesia. Kebetulan ini Bapak Aan Subhan ini adalah kepala BBPLK Bandung Serang. Dan satu lagi ada Ibu Tuti Haryanti. Nah, Ibu Tuti Haryanti ini adalah kepala BLK Serang. Lembang. Aduh, sering belepotan, maklum ya kan sering kerja ya. Jadi oke, rekan akar, sambil kita berbincang-bincang sedikit gimana sih nanti pelatihan vokasi ini. Kebetulan berkunjung ke BLK Lotim ini dalam rangka studi banding lah Bu ya, sambil kita sama-sama sharing bagaimana program yang ada di BLK Lembang. Kemudian mungkin nanti dijelasin kebetulan bagaimana program yang ada di BLK Serang seperti apa. Nah, setelah datang ke BLK Lombok Timur ini juga seperti apa. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu Bapak-bapak ya dan Ibu. Sebelumnya kami silakan Bapak dari Kepala BBLK Serang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aan Subhan dari Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Serang, di mana Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja ini, Kerja Serang ini adalah salah satu PTP di Kunaker, di mana kegiatan pelatihannya ada pelatihan 2 kegiatan yang masif dan 2 kegiatan penunjang. Kegiatan yang masif itu ada, yang pertama adalah kejuruan kelas industri, Pak. Kemudian yang kedua adalah kejuruan instalasi listrik. Sedangkan untuk kegiatan pelatihan penunjang itu ada IT, kemudian yang kedua ada menjahit. Nah, kami dari BBPLK Serang berkunjung ke Lombok Timur ini, salah satunya memang kami juga bersilaturahmi dengan teman-teman di Lombok Timur. Kemudian memang ada beberapa hal yang memang perlu kita studi bandingin. Tapi luar biasa mereka Lombok Timur, dari mulai 5S kelihatan luar biasa. Saya sangat apresiasi banget gitu ya. Dimana 5S dari mulai pintu masuk ya sampai dengan ke ruang kantor dan ruang-ruangan yang lainnya ini sudah tertata memang luar biasa rapi ya. Kemudian yang paling terkesan saya bahwa terkait dengan bangunan-bangunan yang ada di Lombok Timur ini memang punya karakteristik sendiri gitu ya Pak. Sehingga ini sangat luar biasa. Kemudian kami akhirnya juga ada terinspirasi. Ada beberapa ruangan yang mungkin nanti akan kita siapkan di BBPLK Serang, itu dalam rangka bagaimana kita menerima tamu. Ada ruang transit barangkali ya, dimana ruang transit itu adalah ruang nanti untuk bisa bincang-bincang sebelum kita memang masuk ke ruang yang lain. Luar biasa. Saya kira itu sebentar Pak. Silakan Bu, bagaimana? Ya. Selamat sore. Ini kalau mau diajak apa? Rekan akar atau bisa? Oh, rekan akar. Selamat sore rekan akar semuanya. Ya, kenalkan saya Tuti Haryanti, bisa dipanggil Yanti. Saya Kepala BLK Lembang. Senang sekali saya berada di podcastnya BLK Lotim yang luar biasa, menginspirasi kita di BLK Lembang. Kebetulan saya sedikit kenalkan ya Mas ya, BLK Lembang itu untuk rekan-rekan semuanya yang belum kenal BLK Lembang. BLK Lembang itu adalah BLK yang khusus untuk pertanian.
menjadi satu-satunya BLK PTP Kemnaker yang bergerak di bidang pertanian. Jadi kalau kita bicara tentang pertanian, tentunya tidak lepas dari pertanian itu sendiri, kemudian perikanan, peternakan, kemudian ada mekanisasi pertanian dan pengolahan hasil makanan. Jadi itulah yang konsentrasi kami di BLK Lembang untuk 5 kejuruan tersebut rekan-rekan. Dan sama dengan Pak Aan dari Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Serang, kami berdua tim gitu, BLK Serang dan BLK Lembang datang ke BLK Lotim itu pertama dengan silaturahmi juga dengan teman-teman BLK Lotim, dan kedua juga sama kita juga pengen studi tiru gitu ya. Sekarang kita semua BLK Lotim kan punya kekhasan, punya unit sendiri-sendiri. Mana yang baik itu bisa menjadi contoh ditiru di BLK lain gitu. Saat kami di BLK Lembang, saya melihat di sini banyak hal yang menginspirasi kami, pertama desain ruangannya, desain interiornya, gambar-gambarnya yang sangat menunjukkan kekhasan dari BLK di kelompok wilayah Lombok ini bagus tuh. Jadi untuk menunjukkan bahwa BLK itu menjadi bagian dari sebuah daerah tersebut, ngeblend gitu ya. Jadi bukan menjadi BLK yang istilahnya tempat yang nempel doang, tapi ngeblend dalam sebuah adat istiadat budaya di BLK di wilayah tersebut. Jadi konsepnya Lombok Timur itu menginspirasi kami dari BLK Lembang gitu. Kita juga harusnya ngeblend dengan lokasi kita di mana kita berada. Selamat buat Pak Sabar dan tim yang sudah membawa perubahan besar di BLK Lotim. Saya selalu. Ya memang inspiratif seperti Ibu, karena Ibu juga kan inspiratif. Orang yang inspirasinya sudah dikenal oleh rekan-rekan semua. Tentunya sekarang di media sosial, kita lihat juga di BPLK Lembang juga sudah mulai proaktif dalam mediasi diri tentunya itu. Nah, selaku ASN yang inspiratif mungkin Bu ya, ada mungkin sedikit masukan buat BLK Lotim dan BLK PTP lainnya bagaimana untuk mengembangkan inovasi-inovasi itu. Bisa Ibu dijelaskan? Ya, oke rekan-rekan sedikit ini bersharing ya. Jadi kenapa saya pertama diusulkan menjadi ASN inspiratif mewakili Kemnaker itu lebih tunjukkan dan lebih diambil dari posisi saya sebagai kepala BLK. Jadi karena situ posisi saya sebagai kepala BLK, saya membawa katakanlah perubahan tata kelola manajemen. Yang saya lakukan pertama kali di BLK Lembang itu terkait dengan pembenahan dari tata kelola manajemen, baik itu dari manajemen administrasi, manajemen keuangan, penyelenggaraan pelatihannya. Setelah itu memang yang saya dorong juga dari teman-teman untuk berinovasi. Itu yang menjadi dasar dari Kemnaker mengusulkan saya sebagai ASN inspiratif. Jadi kami bawa istilahnya perubahan bagaimana tata kelola BLK. Dulu mungkin BLK dikenal dengan ya sudah menyelenggarakan pelatihan tanpa ada prosedur yang baku dan sebagainya. Nah itu yang saya ubah semuanya. BLK itu profesional dalam melayani. Sama halnya dengan BLK Lotim. Saya yakin BLK Lotim ini ke depan juga menjadi inspirasi mungkin pada bidang yang lain. Dari bidang tadi kan Pak Angga 5S-nya bagus, kemudian keramahan dari pegawainya bagus gitu. Jadi ini juga inspirasi juga buat yang kami di BLK Lembang, even kami di BLK Lembang juga terinspirasi dengan tata kelola desain interiornya dari BLK Lotim. Jadi saya yakin semua BLK punya kekhasan masing-masing, punya keunikan masing-masing, dan menjadi kekuatan dari setiap BLK. Lotim kekuatannya ada di bagaimana bisa menjadi blend dari lokal daerahnya, dan itu tentunya membawa perubahan juga buat masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar juga akhirnya merasakan kemanfaatan dari BLK ketika BLK itu memang hadir di tengah-tengah masyarakat. Terus saya sudah sabar dan tim nih. Kalau BLK Bandung nih, karena memang mungkin kalau kita Serang saya ngomongnya Bandung terus, soalnya saya ingat Bapak masih di Bandung gitu kan. Tapi sejauh itu rekan-rekan, kebetulan kita bertiga ini yang mewakili kepala balik di sini untuk menyampaikan sesuatu ini, kan kita sudah masuk nominasi yang besar, sudah cukup nih Pak ya Ibu. Nah untuk kiat ke depan ini kan berbangga hati atau berbesar hati, ya kita patut syukuri lah juga Bu ya, untuk masuk nominasi vokasi buat yang ini yang besar ini. Apa motivasi Ibu ketika atau Bapak nih
ketika mendapatkan nominasi 5 besar ini, sehingga kok bisa ya, Waingin kok bisa dapat sampai nominasi yang besar, itu jadi acuan kita di sini. Itu rekan-rekan yang ada di sini. Baik, terima kasih. Jadi gini, memang ketika kami mendapatkan nominasi 5 besar, langsung luar biasa. Jadi saya berpikir bahwa apa ya yang menjadi kami menjadi 5 besar di sana. Ternyata menurut kami bahwa kebersamaan itu sangat penting. Kami tim manajemen selalu ketika ada masalah-masalah, ketika ada sesuatu yang memang harus kita lakukan, kita kumpul bersama. Dengan kebersamaan kita akan timbul satu sinergitas yang baik terhadap tim manajemen. Kemudian dengan kebersamaan juga kita bisa berkolaborasi dengan baik. Kemudian dengan kebersamaan kita juga ada inovasi baru dalam rangka meng-up BBPLK Serang. Jadi intinya bahwa ini adalah kerja kita semua, bukan kerjanya bidang A, bidang B, bidang C, dan juga bukan kerjanya kepala BLK, tapi ini adalah kerja seluruhnya. Saya sangat rasakan itu. Jadi teman-teman, ketika saya sampaikan kalau ini ada vokasi award, dan waktu itu sangat kecil sekali waktunya, karena dalam waktu itu saya dapat info 1 minggu. Kebetulan kami juga sedang berada di luar kota, kami minta untuk rapat tim, kemudian tim rapat, kemudian kita bagi. Alhamdulillah semua tim yang kita bagi itu memberikan satu konfirmasi yang nyata, berikan yang terbaik dalam vokasi award ini. Alhamdulillah ternyata kami di 5 besar bisa masuk. Itu mungkin ya yang saya rasakan gitu ya Pak. Nah, ini kan ada banyak kejuruan di Serang, Pak ya. Ini apalagi di sana dikenal dengan daerah industri. Bisakah kira-kira, mungkin yang bertanya kira-kira di masa kita di Indonesia, apalagi di Lombok, bisa nggak orang Lombok masuk di Serang atau di Lembang gitu kan? Nah, mungkin ada peluang buat mereka juga. Apakah BLK ini hanya wilayah Serang saja? Misalkan BLK Lombok Timur, apakah di Lombok Timur? Kalau di Lombok Timur memang untuk di seluruh Indonesia sama sebenarnya kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih kepada masyarakat kita di seluruh Indonesia. Ya, baik ya, rekan-rekan yang kami hormati. Jadi BBPLK Serang ini nanti untuk Lembang kayaknya Lembang yang akan yang berikan informasi. Terkait dengan BBPLK Serang ini kan wilayahnya seluruh Indonesia, sehingga teman-teman atau masyarakat dari Lombok Timur mau berlatih ke BBPLK Serang itu tidak ada masalah. Jadi silakan daftar saja, kami juga sudah ada terkait dengan Sisnaker, ya. Tinggal daftar, tinggal klik aja BBPLK Serang, nanti di sana ada pendaftaran dari seluruh Indonesia. Jangan teman-teman merasa ragu bahwa ketika memang klik kemudian daftar ke BLK itu akan masuk jalannya. Cuma nanti beberapa persyaratan Pak yang memang harus kita penuhi. Kalau memang persyaratan itu tidak terpenuhi, memang tidak bisa masuk. Iya, ada satunya seleksi. Betul. Nah tentunya gitu. Jadi dari mana aja silakan bisa mendaftar di BBPLK Serang melalui Sisnaker. Nah ini dia rekan-rekan, jadi terbuka luas bisa. Jadi meskipun rekan-rekan ini berada di NTB, di NTT maupun di daerah lainnya, masih bisa terbuka luas untuk yang bisa menginginkan kejuruan yang ada di BLK Serang. Nah kalau yang di Lembang sendiri gimana? Ya sama dengan Serang ya. Kami juga membuka peluang kepada teman-teman rekan-rekan semuanya dari seluruh Indonesia untuk bisa mengikuti pelatihan pertanian, perikanan, peternakan maupun gas pertanian dan
pengolahan hasil pertanian di PLK Lembang. Jadi sama, ya, kita kan sekarang standar ya menggunakan websitenya Sisnaker untuk mendaftar. Tinggal nanti dipilih mau BLK Serang, BLK Lembang, dan yang lainnya juga dipilih sesuai dengan tujuannya. Jadi jangan ragu rekan-rekan kalau mau ingin pelatihan bisa rekan-rekan untuk pelatihan yang terbuka di websitenya Sisnaker. Untuk informasi terkait dengan BLK Serang Lembang sendiri, Sisnaker bisa, rekan-rekan bisa juga mengakses di website kami https plklembang.kemenaker.id. Silakan di sana ada informasi, juga ada majalah kami Siap Kerja yang bisa diakses dari website PLK Lembang. Nah, banyak banget informasi kita dapatkan rekan-rekan. Namun ini karena waktu tidak kita terlalu lama untuk mengadakan podcast ini, hanya 30 menit saja ya Bapak Ibu. Tapi ada sedikit kesan dan pesan mungkin ya selama berada di BLK Lombok Timur ini. Terus kemudian apa nanti akan kita sudah menjalin kerjasama yang baik tentunya dengan BLK UPTP yang lain. Nah, apa harapan ke depan Pak Aan dan Ibu Tuti Haryanti kaitannya dengan bagaimana memajukan vokasi kita di Indonesia ini, khususnya di Kemenaker? Silakan. Baik, jadi yang pertama, pelatihan itu kan endingnya bekerja, endingnya wirausaha mandiri. Maka kami berharap bahwa program-program pelatihan di seluruh BLK itu adalah nanti terkonflik atau ini dengan industri ya, terintegrasi dengan industri. Jadi program itu sudah menjadi kebutuhan industri. Jadi kita harus duduk bersama terkait dengan program-program tersebut sehingga kegiatan yang dilatih itu memang sudah dibutuhkan oleh industri. Kemudian teman-teman yang memang jauh Pak, terutama yang jauh-jauh dari BPLK Serang ini, terutama dengan dinas-dinas tenaga kerja, kami juga mohon kerjasamanya karena kami juga pelatihannya itu dari link and match ya. Paling tidak kita kan 70% harus bisa menempatkan. Untuk itu teman-teman kepala dinas tenaga kerja juga bisa ber-MOU dengan industri setempat Pak, ketika memang nanti pesertanya disampaikan ke BLK Serang, mereka ketika dilatih kemudian selesai kemudian ditempatkan di industri. Nah, harapan saya seperti itu kerjasama ya Pak. Semuanya terkait dengan pelatihan ditanggung oleh BLK Serang. Saya berharap bahwa jangan sampai masyarakat yang sudah jauh-jauh misalnya dari Lombok Timur kemudian ke Serang kemudian dilatih, kemudian setelah dilatih kemudian dikembalikan menjadi masyarakat lagi. Ini harapan saya, dia harus menjadi pegawai atau bisa berwirausaha mandiri. Hanya gitu ya, memiliki skill yang itu diterapkan di tempatnya. Betul Pak. Jadi bagaimana kontribusi teman-teman dinas tenaga kerja ini bersama-sama untuk dapat ber-MOU menempatkan teman-teman yang sudah berlatih. Intinya seperti itu. Baik, kalau itu sendiri gimana? Jadi kami tadi sudah bersepakat nih dengan Bapak Kepala BLK Lautim bahwa rencananya ke depan BLK Lembang dan BLK Lautim mungkin akan banyak intens kita saling bertukar informasi gitu ya. Bertukar juga isu. Jadi karena antara BLK Lembang dan BLK Lautim sebenarnya programnya ada yang mendekati gitu. Ada yang saling beririsan. Contohnya untuk pengolahan hasil pertanian kami, tentunya kami juga butuh instruktur atau teman-teman dari sini untuk memberikan tambahan pengetahuan kepada instruktur kami dalam proses misalnya untuk menyiapkan sektor pariwisata. Karena kami BLK Lembang akan menambah kejuaraan baru di pariwisata, terutama untuk mendukung sektor pariwisata di wilayah Lembang. Itu juga membutuhkan upgrading dari instruktur kami ke BLK Lautim. Demikian juga mungkin BLK Lautim juga membutuhkan upgrade skill pertanian dan kerjaan di PLK Lembang. Karena saya dengar dari Pak Lautim akan mengembangkan BLK Lautim ada juga kejuruan perikanan pertanian. Jadi cocoklah gitu. Jadi memang itulah kolaborasi dan sinergi kami di seluruh PTP kementerian itu kita saling berkolaborasi bersinergi, mana yang bisa di-sharing pengetahuan, keilmuan yang baik itu dari instruktur maupun dari tenaga kepelatihan kita. Jadi sudah kita sepakat tadi nanti mungkin tahun depan kita akan kirimkan berbalikan instruktur Lembang ke
loading ke Lembang, yang gitu. Demikian juga dengan pelatihan, kenapa enggak? Pelatihan itu juga penting, bisa menimbulkan budaya, tahu bagaimana sih bekerja di loading itu, sehingga standar dari sebuah BLK itu bisa akan sama kalau memang semuanya pernah merasakan bekerja di loading seperti apa, bekerja di Serang seperti apa gitu. Ya, itu sukseslah buat kita semuanya. Ya, semoga harapan kita bersama itu Bu ya bisa menjadi ke depan itu lebih baik tentunya. Apalagi nanti ada perlombaan juara kejuruan tentunya di BLK Lombok Timur dan di Lembang nanti. Lembang mentransformasi kejuruan-kejuruan yang ada juga di BLK seperti perhotelan. Siapa tahu juga Serang nanti berminat juga akan mengadakan perhotelan juga ya di situ Serang. Apalagi Serang terkenal daerah industri di sana semakin banyak ya Pak untuk pabrik-pabrik gitu ya. Apalagi banyak orang-orang kita yang terserap di daerah industri seperti yang di Serang. Baik kalau di Lembang terkenal dengan pertaniannya, baik perikanannya maupun peternakannya. Nah, siapa tahu rekan-rekan berminat, silakan. Kalau ingin yang di pertanian atau peternakan ada di Lembang, ada juga yang processing segala macam ada di Lembang. Nah, kalau yang mau di industri seperti las, misalkan Pak ya, mesin, teknik yang lainnya ada di Serang. Nah, kalau yang di loading sementara ini masih pariwisata dan kapal pesiar. Nah, itu dia rekan-rekan informasinya nanti bisa disimak di Instagram maupun di channel media sosial yang ada di BLK Lombok Timur dan media sosial yang ada di BLK Lembang. Instagramnya dan di BLK Serang silakan bisa di komen, di like untuk mengetahui informasi seputar pelatihan vokasi. Apalagi nanti BLK ini di seluruh Indonesia ini akan menjadi berubah lagi Pak ya. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ya. Nah, siapa tahu Lembang akan jadi pangkuban perahu misalnya seperti itu ya. Serang apalah, daerah pabrik atau apa. Ya, kemungkinan kalau loading juga masih ada dua kemungkinan bisa jadi Rinjani atau Mandalika. Nah, supaya bisa mungkin dikenal oleh masyarakat luas. Oke, baik Bu, terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih atas kunjungannya di BLK Lombok Timur. Semoga apa menjadi harapan kita bersama menjadi lebih baik ke depannya. Saya Arif Sunanabibi selaku host di sini mengajak Anda untuk terus berinovasi dan berlatih dan tunjukkan kreativitas dan salam kompeten.